Terima kasih kalian sudah mengklik video ini. Jika kalian ingin belajar trading gratis, kalian langsung saja klik link deskripsi di bawah ini, yaitu Cerberus. Setelah kalian klik, tampilannya akan seperti ini. Atau bisa kalian download di Play Store dengan nama Cerberus. Kalian scroll ke bawah dan kalian daftar ya. Bagi yang nggak punya akun, masukkan username kalian, password, nama, nomor HP, dan kode referral. Setelah itu kalian klik register. Dan jangan lupa untuk nomor handphone adalah nomor handphone kalian yang aktif. Kode referral dikosongkan, tidak apa-apa. Setelah itu tampilannya akan seperti ini. Dan jika kalian ingin mengetahui sesuatu tentang entitas atau belajar trading, kalian langsung klik tutorial dan arahkan sesuai dengan apa yang kalian mau. Entah itu Indodax, entah Binance, entah itu OKX, atau Cerberus itu sendiri. Dan kalian bisa langsung belajar trading di dalam sini. Dan apabila kalian ingin mengikuti Cerberus alias copy trading otomatis, kalian langsung bisa hubungi nomor di bawah ini dengan tampilan biaya per tahun 3 juta rupiah untuk member reguler dan 30 juta rupiah untuk member eksklusif. Dan jika kalian masih tidak mengerti tentang apa itu Cerberus, tinggal kalian klik tutorial, lalu arahkan ke Cerberus dan kalian klik apa itu Cerberus. Dan silahkan luangkan waktu kalian 20 menit, jangan di skip, maka kalian akan mengerti apa itu Cerberus. Dan selamat menonton materi kali ini. Salam traders, balik lagi sama saya Adit Trimansyah di channel INSG. Oke, gimana kabar kalian? Oke, setelah ETF approve, ya, semua orang bertanya kapan Bitcoin akan terbang. Dan kalian coba pura-pura lupa aja gimana saya berbicara atau berkomentar tentang ETF itu apa. Sebelum lanjut terhadap videonya, dan inti video ini adalah kemanakah arah harga Bitcoin selanjutnya menurut versi Andi Firmansyah. Kalian coba ingat deh, atau kalian coba jawab pertanyaan saya nih. Sebelum saya lanjut, coba saya tanya, ETF itu apa sih? SEC approved ETF. Saya tanya deh, ETF itu apa sih? Coba kalian bisa jawab nggak? Ketika perbandingan perspektif Bitcoin halving yang sekarang dengan Bitcoin halving yang sebelum-sebelumnya, saya deklarasikan bahwasanya saya selalu mengingatkan ke kalian, Bitcoin halving kali ini itu berbeda dengan Bitcoin halving yang sebelumnya. Oke, Bitcoin halving saat ini, good news ini sebenarnya tidak ada relevansi sama sekali dengan kenaikan harga Bitcoin daripada Bitcoin halving sebelumnya. Oke, seperti yang kalian tahu, misalkan Bitcoin dulunya halving karena good news seperti ini, dulunya lagi good news karena halving seperti itu, dan sekarang good news halvingnya katanya adalah SEC approved ETF. Dimana kalau misalkan kalian cek sekarang malah tambah down. Oke, kalau kalian memakai time frame 1 jam, ini dari area sekitar 46.000 langsung dump kembali ke area 44.000, stabil beberapa jam, dump kembali ke 42.000, dan sekarang seperti ini. Bahkan ini saya cenderung akan turun kembali. Lalu apa sih yang sebenarnya terjadi? Dan bisa saja ini Elite Global atau SEC ini mengprank kalian semuanya. Nah, mari kita bahas pelan-pelan di dalam video ini. Nah, tapi sebelum itu saya ingin mengajarkan sebuah literasi yang cukup penting bagi kalian. Saya tidak mendeklarasikan bahwasanya diri saya benar sepenuhnya. Oke? Dan saran terbaik dari saya adalah carilah ilmu dari semua perspektif. Kali ini, atau tahun ini, atau tempo ini, waktu ini, coba kalian cari 3 ilmu, 3 perspektif yang bisa membuat bahan pertimbangan kalian. Contoh, kalian sekarang sedang bertanya Bitcoin arahnya akan kemana? Coba kalian pelajari influencer besar mana yang bilang bahwasanya Bitcoin akan naik. Oke? Lalu yang kedua, influencer besar mana yang bilang bahwasanya Bitcoin akan turun? Dan influencer besar mana yang bilang bahwasanya Bitcoin akan netral? Seperti itu ya, oke? Misalnya kalian nanya, bang, rekomendasi dari lo apa? Ya, lu sebenarnya tahu tuh siapa gitu. Contoh ya, gue bisa tahu bahwasanya yang paling logis itu ya Timothy Ronald gitu kan. Timothy Ronald itu dia berbicara tentang Bitcoin akan harga 1 miliar, 1,5 miliar. Saya tidak mendeklarasikan berbeda pendapat. Saya juga suka tentang pendapat-pendapat dari orang itu gitu kan. Jadi bisa dijadikan referensi. Gini deh, kalian udah dewasa, kalian tuh gak usah lah kubu-kubuan mana kubu ini kemana kubu itu.
Ambil semua kubu, satukan, dan racik sebagai perspektif paling sempurna di dalam otak dan pikiran kalian semuanya. Oke? Ini Timothy Ronald itu beraliran tentang Bitcoin akan naik. Dan dia juga pasti punya 1001 alasan untuk bicara terhadap kalian kenapa harga Bitcoin itu akan naik dan perspektif dia Bitcoin akan ke 1 miliar dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Ambil semuanya, ilmunya ambil semuanya. Kalian cari lagi mana influencer besar yang bilang bahwasanya Bitcoin akan turun. Rata-rata influencer luar negeri pada bilang Bitcoin akan turun saat ini ya. Kalian cek deh, channel luar negeri itu pada bilang Bitcoin akan crash, oke? Kalau kalian cari yang logik gitu seperti channel ESC atau channel Edi Firmansyah. Kalau kalian nanya, bang, kubu mana Bitcoin akan turun, Bitcoin akan naik atau seperti apa? Gue kubu netral. Karena apa? Gue punya sebuah dasar yang coba sekalian kalian semuanya itu ingat-ingat bahwa saya dari pertama kali Good News ETF itu di-apply, bukan di-approve ya. Dari berbulan-bulan yang lalu, 1 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu, saya udah bilang bahwa halving kali ini akan berbeda dengan halving sebelumnya. Karena apa? Sekali lagi, good news yang ada di dalam perspektif kalian yang sedang menyebabkan harga itu kadang ke 49.000, ke 46.000, ke 42.000 dan lain sebagainya. Nih, saya ingatkan sekali lagi terhadap kalian semuanya. ETF itu berbeda sekali dengan news-news yang sudah terjadi sebelum Bitcoin halving sebelumnya. Perspektifnya beda banget. ETF itu ya, garis bawahi, tanamkan terhadap otak kita. Jika ETF di-approve, maka para elit global dunia tidak perlu menaikkan harga Bitcoin. Sekali lagi, ETF itu adalah sebuah sarana atau sebuah aliran yang tidak butuh harga Bitcoin naik agar menjadi cuan. Dahulu, halving sebelumnya itu belum ada tuh market derivatif. Belum ada hal-hal yang menjadi perspektif untuk menyebabkan Bitcoin naik ataupun turun gitu ya. Nah sekarang ETF ini bro, ETF itu kan semacam seperti representatif Bitcoin up dan Bitcoin down. Jadi gak ngaruh guys, Bitcoin mau naik, Bitcoin mau turun, itu semuanya bisa disikat kalian habis, oke? Kalian bisa kan cek sekarang Bitcoin dominance menjadi 51,12%. Tapi harga Bitcoin naik turunnya sepakai ini 49.000 ke 42.000 itu cukup parah loh guys, oke? Jadi kalau nanya bang, lu aliran apa? Gua mendeklarasikan Bitcoin tidak akan pernah naik mutlak dan tidak akan pernah turun mutlak. Untuk sekarang, jika belum ada news yang lebih besar daripada ETF, oke? Sekali lagi, jika drama halving kali ini adalah pure ETF, ya, menurut Andi Firmansyah, Bitcoin tidak akan pernah kemana-mana. Yang ada apa? Harganya pasti dimainkan, dinaikkan, diturunkan, dinaikkan, diturunkan, dinaikkan, diturunkan. Dengan catatan, sebelum ada news selain ETF, Bitcoin tidak akan pernah kemana-mana. Oke, kali ini saya akan memperkenalkan sebuah platform yang dimana platform ini bisa cocok banget untuk kalian yang suka iseng-iseng berhadiah, apalagi yang suka dengan media sosial. Bernama Socrates. Socrates adalah sebuah aplikasi berbasis blockchain yang mengkombinasikan social DeFi dan game DeFi, di mana user bisa membuat dan menjawab Q&A yang nantinya kalian berkesempatan mendapatkan hadiah berupa poin, di mana 1 poin sama dengan 1 USDT. Socrates ini sangat cocok untuk kalian yang ingin bermain blockchain tapi tidak seperti sedang bermain blockchain. Selain itu, ini juga cocok untuk kalian yang ingin mengisi waktu luang sembari mengasah pengetahuan kalian. Di samping itu, kalian juga bisa tetap menghasilkan poin. Bagaimana langkah-langkah bermain Socrates? Yang pertama adalah cara daftarnya. Download aplikasi Socrates atau melalui website atau registrasi menggunakan email dan dompet. Yang kedua, harus membeli pen Socrates yang menjadi komponen utama dalam Socrates ini. Ibarat kata nih, Socrates adalah sebuah mobil, pennya itu adalah bensinnya. Pen Socrates ini bisa diperjualbelikan kembali ya, alias bisa dijual kembali setelah kalian membelinya, tapi minimal 1 jam setelah kalian membeli pen tersebut. Fitur-fitur Socrates apa aja sih? Yang pertama, Pop Quiz adalah fitur yang dimana kalian bisa membuat dan menjawab sebuah pertanyaan berupa pilihan ganda, di mana kalian hanya memiliki 1 kesempatan untuk menjawab. Selain itu, saat kalian ingin membuat jawaban, pertanyaan kalian ini juga memerlukan sebuah poin. Kalau kalian nanya, keuntungannya apa bang? Keuntungannya untuk si penjawab, saat kalian menjawab pertanyaan dengan tepat, kalian akan mendapatkan hadiah poin dari si pembuat pertanyaan, plus poin saat kalian mendaftar. Dan yang kedua adalah keuntungannya untuk si pembuat pertanyaan, kalian akan mendapatkan poin dari yang kalah menjawab.
atau yang salah menjawab. Selain itu, jika sampai waktu kuis habis tidak ada yang berhasil menjawab, maka poin akan dikembalikan kepada si pembuat pertanyaan. Oke, lalu yang kedua, fitur marketplace. Marketplace ini kalian bisa memperjualkan beli pen kalian yang miliki, di mana kalian bisa mengubah harga dari 0, USDT hingga 1 juta USDT. Tapi kalian tidak bisa menjual Pioneer Pens kurang dari 1 jam dan masih banyak fitur lainnya. Keuntungan bermain Socrates adalah bermain game tapi menghasilkan cuan. Keamanan yang sudah terjamin karena sudah berbasis blockchain. Transisi pen Socrates dari SBT ke NFT yang memberikan kebebasan lebih untuk user dalam mengontrol pen yang dimiliki karena menggunakan standar ERC721. Yang terakhir adalah airdrop yang sangat banyak sekali. Jadi kalau kalian nanya kesimpulan di dalam video ini, menurut perspektif saya, semakin banyak orang berharap untuk Bitcoin naik, maka semakin turun harganya pula. Jadi menurut saya, Hanif Firmansyah, tidak akan pernah terjadi apapun sebelum berita yang lebih besar dari ETF didengungkan. Yang ada, kalian akan disikat terus habis. Mau kalian open long, disikat. Mau kalian open short, juga disikat. Karena apa? Tidak peduli Bitcoin naik ataupun turun. Yang penting mereka itu cuan. Oke? Semoga bermanfaat video ini. Saya sampaikan, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Logikanya, kalau kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi. Dan share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Hanif Firmansyah, use your logic, dan salam trader.